Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak. Kemudian ketika kalian keluar rumah untuk keperluan lain, jangan lupa gunakan masker. Semoga kita semua dalam lindungannya terhindar dari wabah COVID-19 ini. Amin. Pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan uraian materi vektor yang minggu kemarin sudah saya berikan PowerPoint-nya dan beberapa soal yang akan saya bahas. Langsung saja. Ya, besaran vektor mungkin sudah kalian kenal sebelum bab ini, yaitu ada suatu besaran, ya ilustrasinya seperti ini. Ada mobil, dia bergerak ke kiri sejauh 10 meter. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa mobil ini berpindah 10 meter ke kiri. Atau contoh lain di sini ada kelelawar, dia terbang ke sana, kemudian panjang lintasannya adalah 15 meter. Nah, karena di sini dia tidak lurus, membentuk sudut tertentu yang nilai sudutnya adalah 30 derajat di sini. Sehingga bisa kita simpulkan kelelawar bergerak 15 meter arah 30 derajat dari sumbu X. Nah, kita ingat-ingat lagi definisi besaran vektor. Besaran vektor ini adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Sedangkan besaran yang mempunyai nilai tetapi tidak mempunyai arah kita sebut sebagai besaran skalar. Nah, untuk contoh-contoh lain mungkin bisa kalian simak di PowerPoint masing-masing, tidak perlu saya jelaskan di video ini. Nah, yang akan saya jelaskan lebih rinci adalah trigonometri. Ya, trigonometri ini mungkin bagi kalian masih asing, baru mendengar pertama kali ini. Ya, sebenarnya trigonometri ini adalah materi di pelajaran matematika. Hanya saja karena fisika itu kan butuh matematika ya, dan kebetulan belum diajarkan, ya saya ajarkan dulu yang nanti akan kita gunakan dalam pelajaran fisika, khususnya adalah bab vektor ini. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh tentang trigonometri ini nanti akan kita gunakan dalam resultan vektor ya. Sebelum ke sana, apa itu trigonometri? Trigonometri ini adalah perbandingan panjang-panjang sisi pada segitiga. Saya contohkan di sini ada segitiga siku-siku. Dia memiliki panjang X untuk sisi mendatarnya, Y untuk sisi tegak, dan R untuk sisi miring. Kemudian di sini sudut antara X dan R, di sini ada sudut alfa. Nah, fungsi trigonometri yang kita pelajari ada 3 dulu, yaitu nanti ada sinus, kosinus, dan tangen. Nah, apa itu sinus? Di sini sinus saya singkat sebagai sin alfa, yaitu perbandingan antara sisi tegak dan sisi miring suatu segitiga. Nah, sin alfa sama dengan Y per R, yaitu sisi tegak dibanding sisi miring. Kemudian cos alfa di sini adalah perbandingan antara sisi mendatar dibanding sisi miring, yaitu cos alfa sama dengan X per R. Kemudian yang ketiga ada tangen atau saya singkat tan alfa di sini. Tan alfa sama dengan perbandingan sisi tegak dibanding sisi mendatar atau dituliskan tan alfa sama dengan Y per X. Ya, di sini ada beberapa akronim yang bisa digunakan untuk hafalan. Sin alfa sama dengan demi, yaitu depan dibagi miring. Nah, kalau sudutnya di sini alfa depan, depannya kan posisinya berarti di sini. Depannya berarti Y, miringnya adalah R. Sehingga sin alfa adalah Y per R, depan bagi miring. Kemudian ada lagi cos alfa. Cos alfa ini sami atau samping bagi miring. Masih sama sudutnya di sini alfa, hadapnya ke sana. Di sampingnya kan berarti ada X, kemudian miringnya ada R. Sehingga cos alfa itu adalah X per R. Ingat-ingat, sin demi, cos sami, dan satu lagi tangen ada tan desa. Desa itu singkatan dari depan dibagi samping. Depannya ada Y, sampingnya ada X, sehingga tan alfa adalah Y per X. Ya, ini akronimnya sin demi, cos sami, tan desa. Nah, berikutnya
ini ada sudut-sudut istimewa. Kenapa kok disebut sudut istimewa? Ini dikarenakan sudut-sudut ini tidak perlu kita menggunakan kalkulator untuk mengetahui nilai sinus, kosinus, dan tangennya. Nah, untuk kali ini saya bahaskan sudutnya yang sederhana dulu, yaitu dari 0 sampai 90 derajat. Untuk sudut lain mungkin akan saya bahaskan di lain kesempatan atau mungkin dibahas di pelajaran matematika. Nah, bisa dilihat di situ nilai sin, kos, dan tangennya. Kemudian sudut istimewanya ada 0, 30, kemudian ada lagi 37, 45, 53, 60, dan 90 derajat. Nah, nilai sinusnya bisa dilihat di situ, sin 0, 0, kemudian naik di sini. Trennya kalau sinus dia adalah naik di sini dari 0, setengah, 3/5, setengah akar 2, dan seterusnya di situ. Ya, bisa dihafalkan di situ. Ya, hukumnya wajib nanti ini dihafalkan nilainya. Karena apa? Karena nanti sampai kelas 12, trigonometri ini akan tetap kalian pakai, baik di mata pelajaran fisika maupun matematika. Ya, kita lanjutkan untuk materinya, yaitu tentang penjumlahan vektor. Dalam hal ini yang saya berikan penekanan dalam video ini adalah penjumlahan vektor dengan menggunakan metode jajar ginjang. Ya, perhatikan resultan vektor F1 dan F2 ini. Kalau kita cermati, bentuknya adalah jajar ginjang. Ya, seperti yang bangun sudah dipelajari dari SD itu. Kita lihat bentuk yang terbentuk adalah jajar ginjang, sehingga metode ini kita sebut sebagai metode jajar ginjang. Nah, misalkan di sini ada F1 arahnya ke sana, kemudian ada F2 arahnya ke sana, dan sudut yang terbentuk antara F1 dan F2 di sini saya kasih nama alfa. Kemudian resultannya ke sana, saya berikan simbol R untuk resultan vektor, di mana sudut yang terbentuk antara R dan F2 di sini saya sebut sebagai beta. Kemudian sudut antara R dan F1 ini saya sebut sebagai sudut alfa min beta. Karena apa? Kalau utuh di sini namanya alfa, ini sudah diambil beta. Berarti kan sudut antara R dan F1 ini adalah sudut alfa dikurangi beta. Seperti itu. Nah, untuk mencari besarnya resultan, bisa kita gunakan, ini namanya adalah rumus kosinus. Kenapa kok dikasih nama rumus kosinus? Karena di sini fungsi trigonometri yang dipakai adalah cos alfa, di mana R atau resultan vektor itu adalah akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2F1 dikali F2 cos alfa. Nah, kemudian karena tadi besaran vektor itu adalah punya nilai dan punya arah. Nah, bagaimana cara mencari nilai arah dari resultan vektor ini? Nah, ini ada namanya adalah aturan sinus. Aturan sinus ini adalah perbandingan panjang-panjang sisi vektor terhadap sinus sudut yang terbentuk dari masing-masing vektor. Nah, di sini yang pertama, perbandingannya saya tulis ada R per sin alfa sama dengan F1 per sin beta sama dengan F2 per sin alfa min beta. Nah, R di sini dibandingkan dengan nilai sinus alfa sama dengan F1 dibandingkan nilai sinus beta. F2 di sini dibandingkan dengan nilai sinus alfa min beta. Nah, nilainya berapa nanti bergantung di soal, sudutnya berapa antara F1, F2, dan seterusnya. Kemudian saya buatkan contoh di sini. Contoh soalnya adalah dua buah gaya yang sama besar, masing-masing 10 Newton mengapit sudut 60 derajat seperti gambar di bawah. Tentukan resultan dan arah resultan terhadap F1. Nah, gambarnya seperti ini, ada F1, F2 yang masing-masing nilainya adalah 10 Newton. Kemudian mengapit sudutnya adalah 60 derajat. Kita cari resultan dan arah resultan terhadap F1. Ya, cari resultannya gunakan rumus kosinus, itu F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat tambah 2 F1 F2 cos alfa kemudian di akar.
Ya, kita masukkan saja angkanya. 10 kuadrat tambah 10 kuadrat tambah 2 kali 100. 100 ini 10 kali 10 ya, karena nilainya sama. Kemudian cos 60, terus diakar. Hasilnya adalah akar 300. Akar 300 ini adalah 10 akar 3. Sehingga kita memiliki nilai resultan vektor dari F1 dan F2 adalah 10 akar 3 Newton. Nah, kemudian untuk menentukan arahnya bagaimana? Untuk menentukan arah, kita gunakan rumus kosinus, menggunakan aturan sinus yang tadi di atas sudah disebutkan. Nah, tadi di atas itu pakainya kan 3 persamaan, ini cukup 2 saja, yaitu R dibagi sin 60 sama dengan F2 bagi sin beta. Nanti sudut beta ini yang akan kita cari. Kenapa beta? Di sini resultan arah vektor terhadap F1. Sudut antara resultan terhadap F1. F1-nya ini, resultannya ini R. Nah, sudutnya berarti adalah beta. Sehingga kita pilih persamaan pada aturan sinus ini adalah R per sin 60 sama dengan F2 per sin beta. Nah, kemudian kalau sudah kita masukkan datanya, R di sini dari hitungan awal tadi yaitu 10 akar 3. Sin 60, kalau belum hafal bisa kita lihat tabel tadi, nilainya adalah setengah akar 3, kemudian F2 dari soal ini adalah 10, sin beta kita belum tahu nilainya berapa. Kemudian kita coret di sini, 10 dengan 10 coret, akar 3 dan akar 3 coret, kemudian kalikan silang, sehingga kita peroleh sin beta sama dengan setengah. Nah, kemudian kita punya sin beta sama dengan setengah, maka beta adalah arkes sin setengah. Berarti betanya adalah 30 derajat. Jika lupa bisa lihat tadi, kenapa kok bisa 30? Ya, kenapa kok bisa 30? Kita lihat tabel. Ya, di situ kita lihat sin berapa yang nilainya setengah. Nah, sinnya kan setengah. Sudutnya adalah 30 derajat, sehingga sudut yang bentuk sinus adalah setengah itu adalah 30 derajat. Dengan demikian, nilai dari sin beta sama dengan setengah, berarti betanya adalah 30 derajat.